Seorang pria bernama Yunwo menaiki motornya di tengah jalan. Tiba-tiba, dia terjatuh menghindari seseorang. Di pinggir jalan, terlihat seorang supir taksi yang sudah tewas. Polisi datang ke sana dan meminta keterangan dari Yunwo. Alih-alih menjadi saksi, polisi malah menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan. Pengadilan lalu memutuskan Yunwo menjadi tersangka dan dipenjara selama 15 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah benar Yunwo tersebut tersangka pembunuhan? Dan inilah New Trial. Scene dimulai dari seorang pengacara bernama Lee. Di hari itu, dia sedang membela beberapa buruh untuk menuntut suatu perusahaan. Istrinya mewanti-wanti akan menceraikannya jika dia kalah dalam persidangan. Karena dari awal, dia menggunakan uang tabungannya sendiri di kasus ini. Dan ternyata benar, dia benar-benar kalah di persidangan. Semenjak kekalahannya itu, dia pun terpuruk dan menganggur. Lalu Shin pun beralih ke ibunya Yunwo yang harus membayar ganti rugi ke keluarga korban. Dia sangat marah karena anaknya harus dipenjara dan dia masih harus membayar ganti rugi. Apalagi karena bunganya yang terlalu besar, dia harus mengganti kerugian berkali-kali lipat. Di sisi lain, Lee bertemu dengan teman sekolahnya dulu bernama Mo. Meminta bantuannya untuk dimasukkan ke firma hukumnya agar dia bisa memiliki pekerjaan. Keesokan harinya, pemimpin firma hukum di sana bernama Gu mengadakan forum terbuka. Di sana, Lee hanya membahas tentang uang dan juga uang. Bahkan, alasannya menjadi pengacara hanya untuk uang. Mendengar pandangan Lee tentang pengacara seperti itu, Gu memberinya tugas baru, yaitu sebagai konsultan hukum gratis. Lee sangat kesal dengan tugas barunya. Lee lalu diantarkan ke sebuah klien yang sudah berbulan-bulan meminta bantuan, tapi tidak ada pengacara yang mau menangani kasusnya. Klien tersebut Yah Yunwo ini, yang sudah bebas setelah dipenjara selama 10 tahun. Ibunya lah yang meminta bantuan ke biro hukum. Meskipun dengan terpaksa, akhirnya dia mau mendengarkan cerita dari Yunwo. Nah, 14 tahun yang lalu, Yunwo lebih memilih bekerja daripada sekolah. Jadi, dia bekerja di sebuah kafe remang-remang. 3 orang polisi datang ke sana dan menggoda pekerja wanita di sana. Malam harinya, Yunwo pulang dan tidak sengaja menabrak seseorang. Di pinggir jalan, dia melihat seorang sopir taksi yang sudah tewas. 3 orang polisi tadi datang ke sana dan menginterogasi Yunwo. Tidak sengaja, mereka menemukan pisau di jok motor Yunwo. Yunwo lalu diajak ke sebuah hotel. Di sana, dia dipukuli dan ditelanjangi. Polisi itu membuat pengakuan seolah-olah Yunwo lah yang membunuh sopir taksi itu dengan pisaunya. Yunwo menolak mengaku dan dia terus-terusan ditendang dan dipukuli. Mendengar hal itu, Lee jadi tertarik untuk menangani kasus ini. Dia lalu mengumpulkan dewan-dewan firma hukum dan meminta izin untuk membuka kembali kasusnya. Gu sempat ragu untuk membuka kasus ini kembali, tapi karena Lee bisa meyakinkannya, akhirnya dia diberi wewenang. Dia lalu pergi ke kejaksaan untuk membuka kembali kasusnya. Jaksa pun setuju karena dia juga curiga dengan polisi baik dalam menangani kasus ini. Lee langsung memeriksa arsip kasus ini dan menemukan sebuah kejanggalan. Di hari terbunuhnya sopir taksi, sopir tersebut sedang menelpon, tapi sepertinya rekaman suaranya tidak ada di sana. Dia meminta bantuan seseorang untuk mengembalikan rekaman suara itu. Nah, hal itu ternyata diketahui anak buah Beck. Dia langsung menghubungi Beck. Beck meminta anak buahnya menghubungi seorang jaksa. Di sisi lain, Yunwo didekati para gangster yang ingin menagih hutangnya. Karena gangster itu tahu Yunwo tidak memiliki pekerjaan untuk membayar hutangnya, dia menawari Yunwo untuk jadi anggota mereka. Yunwo yang kesal langsung menghajar mereka. Esok harinya,
Lee pergi ke laboratorium forensik untuk menemukan file otopsi. Tapi ternyata file itu sudah hilang. Sementara ini yang berhasil ditemukan cuma catatan panggilan milik Yunwo dan data argo taksinya. Anehnya di sini, data argo taksi itu tidak pernah digunakan di pengadilan. Yunwo lalu bertanya kenapa Lee mau membantunya padahal dia tidak dibayar sama sekali. Yunwo di sini tidak yakin bahwa kasusnya ini bakal menang di pengadilan. Toh dia juga sudah dipenjara selama 10 tahun, jadi mau apa lagi? Lee perlahan memberikan pengertian bahwa bukan cuma itu yang harus diperjuangkan oleh Yunwo. Kalau memang dia tidak bersalah, dia juga harus membersihkan namanya. Jadi semua orang melihatnya bukan sebagai penjahat lagi. Mereka berdua lalu menuju ke TKP. Yunwo meminta berkas perkaranya. Dia ingat bahwa waktu itu semua skenario pembunuhan dipaksakan oleh Baek agar terlihat Yunwo memang pembunuhnya. Yunwo lalu mencoba mereka ulang adegannya. Nah, Lee diminta untuk menghitung waktu dia melakukan reka ulang. Jika dicocokkan dengan panggilan telepon dari Yunwo yang menelpon ibunya waktu itu, Yunwo hanya punya waktu 1 menit 20 detik untuk melakukan pembunuhan. Kejanggalannya adalah tusukan di tubuh korban ini dilakukan berkali-kali dan si korban juga melakukan perlawanan. Jika ditotal dari mulai Yunwo tersulut emosi oleh si sopir, lalu membunuh sopir dan menyembunyikan pisau tersebut di jok motornya, akan membutuhkan waktu 4 menit 50 detik. Jadi sudah jelas bahwa bukan Yunwo lah pelakunya. Berkas perkara itu semua dipalsukan. Mereka lalu pergi ke hotel tempat Yunwo diinterogasi dulu. Yunwo ingat bagaimana dulu dia dipaksa menulis surat pengakuan. Esok harinya, Lee mencoba konsultasi ke Mo dengan bukti-bukti yang dia kumpulkan. Nah, Mo bilang bukti-bukti ini cuma membuktikan bahwa polisi dan kejaksaan tidak kompeten dalam penyelidikan waktu itu. Tapi tidak membuktikan bahwa Yunwo bukan pelakunya. Jadi bukti-bukti itu tidak akan bisa digunakan untuk persidangan ulang. Sementara itu, Yunwo memohon untuk diberikan pekerjaan agar bisa membantu ibunya membayar hutang-hutangnya. Karena kasihan melihat ketulusan dari Yunwo, dia pun diberikan pekerjaan. Di sisi lain, Lee berencana menemui ibunya Yunwo, tapi beberapa warga di sana malah meminta konsultasi hukum terkait permasalahan mereka. Berbondong-bondong, warga-warga yang lain juga datang ke sana. Lee di sini malah menikmatinya. Dia kini sudah mulai berubah. Yunwo lalu memberikan seluruh gajinya ke Lee. Ya meskipun gak seberapa, tapi itu sebagai ucapan terima kasih karena Lee mau membantunya. Kini Lee resmi menjadi pengacaranya Yunwo. Mereka berdua pun bekerja sama mengumpulkan bukti kembali. Mereka ulang kejadian, setiap detail mereka tulis agar jelas apa yang terjadi di malam itu. Nah, karena kurangnya bukti, Lee menanyakan apakah Yunwo tidak melihat seorang pun di sekitar sana pas kejadian. Karena orang itu bisa dijadikan saksi. Yunwo lalu teringat sesuatu. 10 tahun yang lalu, rekan kerjanya di kafe hampir diperkosa oleh bosnya. Yunwo pun menolongnya dan rekannya ini berencana menusuk si bos, tapi pisau itu segera direbut Yunwo dan ditaruhnya di bagasi motor. Wanita itu lalu diantarkannya ke terminal dan memintanya melanjutkan sekolahnya. Masalahnya, Yunwo tidak tahu nama asli wanita itu dan di mana dia sekarang. Esok harinya, firma hukum tempat Lee bekerja didatangi ketua kejaksaan wilayah. Dia meminta Lee menghentikan persidangan ulang. Lee pun menolaknya. Jaksa itu langsung menunjukkan surat pengakuan dari Yunwo yang dia tulis di penjara waktu itu. Jadi, meskipun Lee membuka kembali kasus ini, dia tidak akan bisa menang. Lee bergegas menemui Yunwo. Di tengah jalan, dia menghubungi Yunwo dan menanyakan tentang surat pengakuan tersebut. Yunwo ingat dan bilang waktu itu dia harus menulis surat itu. Tiba-tiba, mobil Lee ditabrak dari samping. Mendengar Lee kecelakaan, Yunwo pun bergegas ke rumah sakit. Nah, di dalam, Mo ini cerita bahwa dulu kliennya juga pernah berbohong ke dia, bahkan sampai menusuknya. Yunwo mendengar percakapan mereka. Dia berpikir mungkin Lee sudah tidak mempercayainya lagi. Jadi 10 tahun yang lalu,
Pengacara yang mendampingi Hyunwoo ini menyarankan jika ingin masa kurungannya dikurangi, Hyunwoo harus membuat surat pengakuan. Ibunya ini marah karena anaknya bukan pelakunya, kenapa harus membuat surat pengakuan. Hyunwoo di sini terlihat sudah sangat putus asa dan ingin semua ini berakhir. Jadi dia menuruti saran dari pengacara itu untuk menulis surat permohonan maaf ke para detektif yang menyelidiki kasus ini dan juga surat pengakuan bahwa dialah pembunuhnya. Kembali ke masa sekarang, para gangster ini menemui Hyunwoo dan memberikannya alamat tempat rekan perempuannya kini bekerja sesuai permintaan Hyunwoo. Nah, para gangster ini sekarang jadi takut ke Hyunwoo, makanya mereka mau membantunya. Dia lalu menemui wanita itu. Hyunwoo memintanya untuk menjadi saksi di persidangannya. Tapi wanita itu menolak, karena kini dia sudah punya kehidupan yang bagus. Dia takut jika jadi saksi, masa lalunya akan diusut dan aib di masa lalunya yang pernah bekerja di kafe remang-remang akan terkuak. Tapi dia memberikan sedikit petunjuk bahwa 3 tahun yang lalu setelah Hyunwoo ditangkap, ada suatu kejadian di daerah Kunsan. Lalu Hyunwoo pun pergi ke kantor polisi di daerah Kunsan. Polisi ini bilang bahwa dulu ada sebuah telepon yang mengaku melihat pembunuh sopir taksi itu. Sementara itu, Lee dan juga Mo melihat sebuah gedung. Rencananya, Mo akan membuka firma hukumnya sendiri dan meminta Lee untuk bergabung daripada harus menangani kasusnya Hyunwoo yang tidak akan bisa dia menangkan. Tiba-tiba, Hyunwoo menelponnya. Mo di sini melarang Lee mengangkatnya. Tapi Lee masih menyimpan sedikit kepercayaan ke Hyunwoo, jadi dia mengangkatnya. Di sini, Hyunwoo bilang dia sudah menemukan pembunuhnya. Sementara itu, Hyunwoo pergi ke dealer mobil. Di sana, dia mendekati seorang sales dan menamparnya. Hyunwoo juga memukulnya. Pria itu pun langsung kabur dan bersembunyi. Hyunwoo kehilangan jejaknya. Pria itu yang berada di mobilnya langsung tancap gas berencana menabrak Hyunwoo. Karena Hyunwoo bisa menghindar, pria itu pun akhirnya kabur. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Ternyata itu mobilnya Lee. Akhirnya pria ini mengaku memang dialah pembunuhnya. Jadi setelah membunuh, dia bersembunyi di rumah temannya. Dia meminta temannya ini membuang barang bukti dan mengancamnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya temannya ini mengaku ke kepolisian Kunsan. Nah, hal itu sampai ke telinga jaksa wilayah. Karena adanya tersangka yang asli ini, dia sangat marah ke Baek karena tidak becus menangani kasus ini. Kalau sampai media tahu, akan ada berita bahwa kepolisian dan juga kejaksaan tidak kompeten. Baek bilang dia akan mengurus semuanya. Baek dan anak buahnya lalu menghajar pelaku dan juga temannya yang menjadi saksi. Dia mengancam mereka dan meminta mereka menulis surat pengakuan bahwa mereka ini berbohong. Nah, untuk sementara, 2 orang ini akan tinggal di rumah sakit jiwa agar orang-orang yakin bahwa 2 orang ini punya penyakit mental dan omongan mereka tidak bisa dipercaya. Pihak kepolisian Kunsan juga diminta untuk menghentikan penyelidikannya karena kurangnya bukti di kasus ini. Pelaku ini juga pernah berkali-kali mengaku ke kantor polisi, tapi dia selalu dibebaskan karena kurangnya bukti. Tapi Lee tetap yakin dia akan bisa memenangkan kasus ini apapun yang terjadi. Esok harinya, Lee mengundang salah satu stasiun TV. Nah, di sini terlihat Mo tidak menyukai Lee melanjutkan kasus ini lagi. Tapi terlihat bahwa Gu sangat mendukung Lee. Lee meminta ke siapa saja di luar sana jika dia seorang saksi. Lee meminta bantuannya di persidangan ini. Di sisi lain, Hyunwoo membuat tali agar ibunya yang buta ini bisa dengan mudah pulang setelah mencari kerang. Sementara itu, Lee mencoba mencari saksi dengan menyebarkan brosur ke orang-orang yang lewat. Nah, di sini ada seorang pekerja bernama Oh yang melihatnya. Ketika di kantor, Lee dihubungi oleh Oh yang mengaku sebagai saksi. Nah, perkembangan kasus ini dia ceritakan ke Mo. Bahkan dia sampai memberikan nomor saksinya. Lee lalu menemui Oh. Jadi di malam itu, Oh ini sedang menunggu temannya di pinggir jalan. Nah, dia melihat seseorang yang keluar dari taksi itu.
Di sana tidak terlihat sebuah motor sama sekali. Jadi jelas bukan Hyunwoo pelakunya. Sebenarnya Oh sudah pernah bersaksi di kepolisian, tapi pihak polisi tidak pernah menggubris laporannya. Tiba-tiba, Baek datang bersama anak buahnya dan menangkap Oh dengan tuduhan kepemilikan barang-barang mesum dan juga judi. Lee berusaha menghentikannya. Lalu Baek meminta Lee juga ikut ditangkap karena menghalangi polisi melakukan tugasnya. Hyunwoo yang melihat Baek hanya bisa diam ketakutan. Jadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata, biang keladinya adalah Mo. Jadi Mo ini salah satu anteknya jaksa wilayah. Jaksa wilayah ini menjanjikan keuntungan yang besar yang bisa membuat Mo mendirikan biro hukumnya sendiri. Sementara itu, Lee yang bebas mulai mencurigai Mo. Dia lalu memeriksa file-file di mejanya Mo dan menemukan kontrak pembelian properti yang ditandatangani Mo dan juga jaksa wilayah. Mo yang baru saja datang langsung dimarahi oleh Lee. Mo lalu bilang, bukannya Lee dulu berpikir jadi seorang pengacara yang terpenting adalah uang bukan kasusnya. Kalau Hyunwoo mau, Mo akan memberikannya sejumlah uang untuk memulai hidup barunya dengan syarat persidangan ulang dibatalkan. Lee juga diberikan pilihan, bekerja sama dengan Mo dan akan dipekerjakan di biro hukum barunya atau tetap menangani kasus ini dengan kemungkinan menang yang kecil. Mo meminta Lee berpikir lagi dan mempertimbangkan soal hubungannya dengan istrinya. Di tempat berbeda, ibunya Hyunwoo ini takut anaknya akan ditangkap lagi. Jadi dia meminta Hyunwoo untuk segera pergi jauh meninggalkannya. Hyunwoo sangat bingung, dia ingin semua penderitaan ini segera berakhir. Semua emosi dia luapkan di pinggir pantai malam itu. Sementara itu, Lee yang ingin membayar makanannya di minimarket membuka amplop berisi uang yang diberikan Hyunwoo. Dia masih ingat bahwa Hyunwoo mempercayainya sebagai pengacaranya. Lee lalu pergi ke forum di biro hukumnya. Waktu itu, Mo sedang presentasi. Nah, Lee langsung bilang bahwa Mo melanggar kode etik pengacara dengan menyebarkan rahasia kliennya ke orang ketiga demi mendapatkan sebuah properti. Mo menjawab atas dasar apa Lee menuduhnya. Lee bilang yang tahu nomor saksi itu hanya dia dan Mo, jadi pasti Mo lah yang menyebarkannya. Mo pun menantang Lee jika dia punya bukti silakan untuk melaporkannya. Lee lalu memutuskan untuk keluar dari firma hukum itu agar dia bisa melanjutkan persidangan ulang. Gu meminta Lee memikirkan baik-baik keputusannya untuk keluar. Lee lalu bertanya selama Gu menjadi pengacara, seberapa besar dia dibayar dari kekayaan kliennya. Lee lalu menunjukkan uang yang diberikan Hyunwoo dan bilang bahwa Hyunwoo menyerahkan semua kekayaannya ke Lee. Gu pun paham dan dia mengagumi keputusan dari Lee. Lee lalu pergi ke rumahnya Hyunwoo. Ibunya bilang Hyunwoo sudah pergi sejak semalam. Ternyata Hyunwoo mengikuti Baek dan anak buahnya. Kembali ke Lee, dia menemukan alamat rekan wanitanya Hyunwoo. Lee langsung bergegas menuju ke sana. Wanita itu lalu bilang dia tidak akan membantu. Lee sangat kesal, harusnya 10 tahun yang lalu Hyunwoo tidak usah menyelamatkan wanita itu saat dia akan diperkosa, supaya dia tidak difitnah jadi seorang pembunuh. Di sisi lain, Hyunwoo mengikuti mereka ke hotel terbengkalai. Di luar, Hyunwoo menghajar 2 anak buah Baek. Sedikit sempoyongan, Hyunwoo berusaha mencari Baek, tapi Baek langsung menghajarnya sampai dia pingsan. Kembali ke Lee, dia menuju ke TKP kejadian. Sambil berpikir kemana Hyunwoo ini sekarang. Nah, dia ingat kan setelah dari TKP, Hyunwoo dibawa ke hotel waktu itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke hotel terbengkalai itu. Sementara itu, Hyunwoo terus dipukuli menggunakan pipa besi. Hyunwoo mengambil pisau dari balik bajunya dan lari menerjang Baek. Keduanya pun terjatuh. Hyunwoo mengambil pisaunya dan berencana membunuh Baek. Untungnya, Lee segera datang dan menghentikannya. Hyunwoo pun berteriak agar Lee tidak menghentikannya. Lee lalu bilang, jika ingin membunuh, bunuh saja dia. Hyunwoo hanya diam. Lee tahu
Hyunwoo tidak akan melakukannya karena dia percaya bahwa Hyunwoo bukan seorang pembunuh. Esok harinya, Lee memberikan surat dari Mahkamah Agung bahwa persidangan ulang disetujui. Dia juga mendatangkan rekan wanitanya Hyunwoo yang kini siap menjadi saksi. Sementara jaksa wilayah jadi sorotan media karena ada kemungkinan ketidakkompetenannya menangani kasusnya Hyunwoo dulu. Beberapa hari kemudian, persidangan ulang dimulai. Anak dan istrinya Lee terlihat hadir di sana mendukungnya. Singkatnya, Hyunwoo memenangkan sidangnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film New Trial. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata. Hyunwoo yang asli dibebaskan di tahun 2016 setelah dipenjara selama 16 tahun. Detektif yang menjebaknya juga sudah ditahan. Info terbaru, Hyunwoo sudah memiliki kehidupan yang bahagia. Bahkan, ia sudah memiliki 2 orang anak. Dan inilah foto pengacara Lee yang asli yang membersihkan nama Hyunwoo setelah 16 tahun dia menjalani hukuman yang bahkan tidak pernah dia lakukan. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.